Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bahas beberapa tanaman yang aku lagi seneng-senengnya lihat mereka tumbuh gitu ya. Kan pasti ada tuh tanaman yang oh, lagi numbuhnya kok lagi bagus banget nih gitu. Nah, itu pasti pasti ada lah. Nah, aku mau nunjukin mungkin ya sekitar 5 lah ya, sekitar 5 tanaman. Oke, kita langsung mulai aja. Tanaman yang pertama yang numbuhnya bikin aku senang banget adalah Tara. Hoya Sunrise. Oke, jadi pertama kali datang, kalau nggak salah aku ada videonya pertama kali dia datang, dan aku juga baca komentar orang-orang yang protes kalau Hoya Sunrise-nya itu nggak merah. Jadi pertama kali datang dia tuh hijau, dan ya teman-teman bisa lihat di bawahnya ini tuh warnanya hijau ya, hijau. Dan kalau hijau itu kelihatannya entah kenapa kayak kurang menarik gitu. Nah, ternyata rahasianya adalah dia itu suka dikena sun stress, alias dikasih paparan sinar matahari yang cukup besar dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi kalau di aku nih mungkin sekitar sudah tumbuh 4 daunan, karena dia sekali tumbuh kan 2 daun, 4 daunan itu barulah dia mulai kayak merah banget. Dan entah kenapa sampai di satu titik sekarang ini aku tuh paling seneng liatin dia, karena ya warnanya merah, terus nggak cuma merah, dia tuh kan kayak ada gurat-guratnya tuh, terus juga ada variegasinya kayak bintik-bintik putih gitu, yang mana bikin itu cantik, unik, dan istimewa gitu. Aku pokoknya setiap kali aku masuk taman yang kayaknya aku langsung kelihatan itu pasti ini, karena warnanya itu selain nonjol marun gitu ya, merahnya tuh bukan merah yang ngejreng, tapi dia merahnya agak gelap. Dan urat daunnya itu gambar yang ada di daunnya, tekstur uratnya itu persis seperti Fittonia gitu. Kalau teman-teman suka Fittonia, kan Fittonia itu terkenal karena dia itu seperti urat nadi gitu kan. Ini tuh sama. Fancy daunnya tuh aku bakal tunjukin ya. Itu dari nadi ya. Tuh, perhatiin deh. Biarpun nggak seterang Fittonia ya, tapi teman-teman lihat nggak, tuh juga ada bintik-bintiknya kayak kena cat tuh, yang mana tuh bikin cantik banget. Dan makin ke atas dia makin merah. Aku agak khawatir dia sebenarnya nggak merah lagi ketika musim hujan, tapi ya syukurlah dia masih merah tuh. Di sini agak kurang merah ya, mungkin karena musim hujan, I don't know, tapi tetap aja cantik. Dan ini bikin aku pingin ngoleksi Hoya lainnya yang warnanya keren ya, karena aku punya Hoya yang beberapa Hoya yang warnanya hijau, tapi itu di aku kayak jadinya kayak jadi biasa gitu. Cuma Hoya itu memang keren sih cara tumbuhnya. Nanti aku tunjukin Hoya gue yang lain. Tapi itu nggak termasuk yang aku tungguin pertumbuhannya sih. Mungkin nanti ada versi khusus koleksian Hoya kali ya. Ya pokoknya ini Hoya Sunrise ini tumbuhnya nggak cepet, nggak juga lambat sih, sedang-sedang aja. Suka banget simat. Jadi tips paling pertama kalau teman punya Hoya Sunrise, namanya aja udah Sunrise, it means dia suka banget cahaya matahari. Jadi usahakan sodorin tuh dia sinar matahari yang banyak. Tanaman berikutnya, ini dia. Aku inget pertama kali aku punya dia, itu dia masih kecil banget, kecil di tahapan dimana aku nggak nyangka dia bakal besar suatu hari. Jadi memang kecil banget, cimit banget, dan kalau nggak salah aku dapat harganya waktu itu 65.000 apa ya, kecil. Itu udah turun sih, dulu ini mana ada harga segitu. Dan sekarang udah sampai di satu titik dimana dia tuh udah rimbun dan daunnya udah lumayan besar lah, biarpun belum besar banget tuh. Aku suka banget sama daunnya ini, karena selain daunnya itu bentuknya
kayak gergaji ya, pokoknya kan zigzag gitu di bagian daunnya, bukan bulat, bukan bentuk hati, bukan, pokoknya dia kayak gitu. Terus tumbuhnya itu roset, beda dengan yang harus pakai turus. Aku lama-lama capek lihat tanaman yang harus pakai turus. Selain karena aku males kasih turusnya, lainnya tuh karena tanaman yang ada turusnya itu aku harus taruh di rak paling atas, yang mana itu kan terbatas banget ya, nggak bisa semuanya gitu. Jadi ya, melihat ada philodendron yang tumbuhnya roset kayak gini, yang tumbuhnya self heading, yang tumbuhnya itu kayak ke atas tapi kayak berumpun gitu loh numbuhnya. Nah itu tuh aku seneng banget, dan gampang beneran deh, rawatnya gampang banget, jaga variegasinya juga gampang. Dan dia itu ada kayak warna salmonnya gitu loh. Tuh, ini kalau teman-teman lihat langsung, dia kayak ada salmonnya. Jadi nggak kuning gitu, nggak. Ini kan kuning plek. Nah, tapi di bagian sini tuh kayak salmonnya ada ngeping-ngeping sedikit. Nah, gitu. Ini sebenarnya udah bisa dicacah sih, tapi aku nggak mau. Aku pengen dia agak lebih besar sedikit daripada ini, agak mature sedikit. Sampai seenggaknya aku bisa dapat kayak 2 atau 3 anakan. Barulah itu aku mau cacah. So far aku benar-benar nikmatin banget. Ini salah satu yang setiap pagi aku liatin dan aku nikmatin keberadaannya. Dan sekarang harganya udah turun banget sih. Kalau teman-teman masih cita-citanya punya apa sih yang lagi tinggi tuh harganya, aku lupa. Yang mirip gini juga. Kalau belum kesampaian beli yang itu kan, yang ini bisa ngobatin ya. Ngobatin banget beneran deh. Variegasinya tuh nggak rewel yang kayak harus berusaha keras untuk mempertahankan, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Dia benar-benar tumbuh aja, santuy numbuhnya, nggak rewel, nggak segala macem. Kesayangan banget ini, Philodendron Ring of Fire. Aku lupa tadi aku udah nyebutin namanya atau belum. Next aku cari lagi ya. Tada. agak sulit berkata-kata ya, karena jujur philodendron ini tuh cita-cita aku banget. Dan aku senangnya, aku termasuk salah satu yang sabar menunggu dari harganya jutaan, yang kayak 2 jutaan gitu per satu daun, sampai turun jadi 500.000 per satu daun, sampai akhirnya aku beli berapa? Akhirnya itu aku beli 50.000 satu daun. 2 daun apa ya waktu itu, aku lupa, tapi kecil banget ukurannya. Dan sekarang aku dengan bangga nunjukin kalau daunnya udah makin membesar, dan orang banyak bilang ini rawatnya susah, tapi alhamdulillah di aku gak ada masalah. Dan kayaknya ini salah satu-satunya, ini kayaknya salah satu tanaman yang aku dengan ikhlas banget bikin turusnya. Ini turusnya aku bikin sendiri. Oh man. Dan kenapa aku suka ini? Kayaknya semua orang udah pada tahu karena aku selalu bahas ini, bahkan sebelum aku punya tanamannya aku udah bahas. Pertama, daunnya itu velvet, lembut banget. Yang kedua, di belakangnya itu kayak kerokan apa dibalik aja Pak ya? Nah, tuh belakangnya itu kayak kerokan banget. Dan ya, yang ketiga, dia sudah mulai ada fury-nya atau mulai ada bulunya di bagian batangnya. Fitur yang mungkin gak semua orang suka ya karena geli, tapi menurut aku tuh fitur yang menarik gitu loh, unik. Tanaman yang seperti ulat bulu gitu bisa dibilang. Dan ya, daunnya aja udah cantik sendiri, jadi gak heran kalau dia itu banyak disilangkan dengan tanaman lain, kayak misalnya sama melano, sama gloriosum jadinya glorious, sama majestic juga dari silangan dia. Terus satu lagi tuh apa sih yang ini nih, aku lupa. Melano sama majestic itu Melano sama Veru tuh jadinya apa ya, satu glorious, satu kayak aku lupa guys,
Ya pokoknya inilah dia tanaman yang salah satu favorit dan aku tunggu-tunggu juga karena daunnya semakin besar dan aku benar-benar nunggu sampai dia full di ujung. Kalau dia udah full di ujung, disitulah waktunya aku mencacah. Kalau udah aku cacah kan otomatis aku bisa dapat lebih dari sekedar satu tanaman ini. Jadi aku benar-benar menantikannya. Saya mudah-mudahan dia makin tambah besar dan cepat banyaknya ya. Next, ini udah tanaman keberapa nih? Ketiga ya? Ini udah yang ketiga. Oke, tanaman keempat yang selalu aku tungguin pertumbuhannya adalah Syngonium Frosted Heart. Ini dia Frosted Heart. Dari ketahuan aku kenapa namanya Frosted Heart itu karena kayaknya sih kenapa dia diberi nama Frosted Heart itu tidak lain tidak bukan adalah karena dia seperti hati yang membeku ya. Nih bentuknya tuh kan kayak jantung ya, bentuk tanamannya tuh kayak jantung, bukan full seperti hati. Bagi teman-teman yang belum tahu, hati itu berbeda dengan jantung. Jantung bentuknya agak lebih bulat. Hati dalam kenyataannya tidak berbentuk love gitu, enggak. Hati dalam kenyataannya bentuknya lebih rumit dari itu. Ya. Nah, ini tuh bentuknya kayak jantung. Kenapa dia bilang membeku? Karena tuh kayak ada di ujung-ujungnya itu kayak dia itu kayak ada bunga esnya gitu ya. Terus dia kayak merambat gitu kayak hatinya Elsa Frozen gitu kan. Tuh, hati yang membeku tuh. Karena aku selain suka sama daunnya, aku juga suka sama namanya, itu hati yang membeku. Di aku ini termasuk slow grower ya, makanya aku selalu nungguin setiap daunnya, dan setiap daunnya itu aku menantikan bagaimana dia ngefrost, kayak apa dia bakal bervariegasi. Uniknya lagi juga itu, dia tuh pasti ngefrostnya kayak dari pangkalnya terus lama-lama kayak beku ke bawah gitu, berproses gitu bekunya kan, nggak langsung beku gitu, nggak. Dan ya nggak ada yang bekunya dari bawah, nggak ada, bekunya pasti selalu dari atas terus kayak di pinggir-pinggirnya tuh yang kayak gini, atas terus pinggir-pinggirnya. So ya, ini dia tanaman keempat yang aku lagi suka banget, namanya adalah Syngonium Frosted Heart. Sepertinya sih ini sepertinya ya, aku nggak tahu, kalau misalnya aku salah tolong dikoreksi dengan santun. Sepertinya ini adalah versi variegatanya, nggak variegata banget, maksudnya versi agak variegatanya dari Chiapense, Syngonium Chiapense. Tapi ya aku nggak tahu, tolong dikoreksi kalau misalnya aku salah. Cara tumbuhnya juga aku seneng karena dia nggak merambat banget, dia mirip, tapi dia juga nggak self heading gitu, dia climbing ke atas. Ya suka pokoknya lihatnya. Ini dia Syngonium Frosted Heart. Next aku mau cari dulu. Ini aja deh. Oke, ini adalah Alocasia bambino. Dia udah semakin mature, itu makanya aku suka liatnya. Dan aduh, gimana cara aku bilangnya ya? Tuh ada motor. Veinsnya itu kayak nyata banget tuh, tegas banget. Terus daunnya itu nggak polos aja kayak bulat gitu aja, enggak, tapi dia agak berbentuknya agak unik. Dan di belakangnya dia agak burgundy. Itulah alasan kenapa aku suka sekali sama dia. Dan apa ya, pas dia pertama kali numbuh, daunnya itu agak kilat. Nih, ini yang pasti kelihatan kan, yang kilat sendiri. Nah, itu dia tuh yang baru numbuh. Dan karena dia tumbuhnya bukan yang lama ya, menurut aku tumbuhnya cepet sih, termasuk yang rajin numbuhin daun gitu. Jadi aku tuh kayak selalu nantiin daun barunya supaya aku bisa lihat ukurannya apakah tambah besar. Terus pas baru mekar itu kan kayak dia itu glossy banget, jadi sangat menyenangkan buat dilihat tuh. Salah satu alocasia yang aku rekomendasiin banget karena selain tumbuhnya gampang,
Dia bener-bener, kalau teman-teman suka tanaman yang mini gitu tanaman yang mini, inilah aku saranin ini. Cuma iya, dia harus kena simat ya, simat yang cukup. Aku ngerasa sih, ini hal yang baru aku tahu sih. Kalau misalnya punya alokasia itu harus punya tempat yang hampir full simat, pokoknya banyak simatnya, yang terang banget. Kalau enggak, ya dia tuh bakal letoy. Jadi kalau teman-teman punya kayak alokasia aku letoy nih, kenapa ya kak alokasia aku letoy? Itu cuma satu cahaya, kasih aja cahaya yang banyak, dia pasti nggak letoy. Alokasia tuh rakus banget pokoknya sama cahaya, rakus banget. Dan mungkin hal kedua yang paling sulit dari alokasia itu adalah dia itu beberapa alokasia ya, nggak semua. Ini nggak, yang ini nggak. Tapi di aku yang kayak Friday, Sandriana itu magnet hama banget. Termasuk Cuprea juga itu magnet hama banget. Mungkin cuma dua itu sih kunci ngerawat alokasia menurut aku. Yang pertama benar-benar butuh banyak banget cahaya. Di musim hujan ini alokasia aku menunduk, kemungkinan besar ya, karena jarang ada matahari. Apalagi kalau teman-teman ikutin berita di Makassar, itu kami ada 1 minggu anak-anak itu diberi perintah sama wali kota untuk tinggal di rumah karena cuaca yang kurang bagus ya, cuaca kurang bagus dan minim banget simat. Nah, di fase itu tuh alokasi aku beneran mengheningkan cipta. Jadi ya, tips kalau punya alokasia itu benar-benar cahaya sih. Kalau di musim hujan, anggap aja itu seperti kita punya musim dingin ya, orang luar negeri. Nggak separah musim dingin sih. Musim dingin tuh kayak kasihan banget ya kalau orang punya musim salju. Nah, kita masih bersyukur biarpun hujan, masih sekali-sekali pasti ada matahari lah insya Allah. Nah, jadi kalau misalnya letoy pas di musim hujan, nggak usah buru-buru semangat di repotting atau diapain, nggak perlu. Kalau pas ada simat langsung aja jemur supaya dia nggak letoy. Pokoknya kunci dia letoy nggak letoy itu disimat, beneran deh disimat. Dan itu aku sayangnya baru tahu beberapa waktu ini sih. Jadi ya karena aku selalu, kalau misalnya dari nursery aku selalu tanya dan jawabannya selalu dia suka teduh padahal nggak teduh. So ya yeah. Oke, jadi tunggu aku taruh dulu ini ya. Oke, jadi itu dia 5 tanaman yang lagi aku suka liatnya, yang setiap pagi kali ya aku tungguin daun barunya gitu. Pasti teman-teman juga punya kan tanaman yang kayak gitu, yang tumbuhnya lagi bagus-bagusnya, terus bikin seneng setiap hari. Kalau teman-teman nggak keberatan, please share apa di kolom komentar apa aja itu tanaman yang lagi bikin teman-teman seneng, yang teman-teman lagi nantiin pertumbuhannya, supaya ya kalau misalnya aku lagi pengen belanja dan aku belum punya, mungkin nanti aku bakal belanja. Tapi sejauh ini sih aku belum ada keinginan untuk belanja tanaman. Aku lagi lebih pingin ke memperbanyak sih sebenarnya, memperbanyak. Dan ya itu aja, ngerawat yang udah ada aja di musim hujan ini challenging banget menurut aku, di aku ya. Tapi aku ngelihat orang-orang pada seneng musim hujan. Kalau aku seneng musim hujannya, tapi pengaruhnya ke tanaman aku, terutama pertumbuhan jamur, itu yang aku agak sedikit khawatir. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.